pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini katakannya tadi kita diberikan Tuhan pengharapan. Kita bekerja melakukan firman Tuhan itu karena ada pengharapan. Jadi oleh pengharapan itulah kita gigih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika sudah kelihatan itu bukanlah pengharapan, itu sudah kenyataan. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini melakukan harus pengharapan. Jadi tidak bisa dengan pengharapan saja jika kita tidak bertindak. Harus kita bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita itu harus bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, tentu itu bukanlah pengharapan, itu sudah kenyataan. Jadi jika sudah kenyataan, berarti itu tidak perlu punya iman, tidak lagi perlu bertindak karena sudah kenyataan. Ibaratkan saja kita sudah punya mobil, sudah kelihatan, itu tidak lagi perlu kita berharap, itu tidak perlu lagi bertindak. Karena apa? Karena memang sudah nyata, sudah kelihatan, sudah di tangan kita. Jadi Bapak Saudaraku, iman itu harus karena belum kelihatan, belum kenyataan. Jadi kita juga menantikan kerajaan surga itu belum kelihatan, belum kenyataan. Tapi oleh karena firman Tuhan, oleh karena janji Tuhan, oleh karena sudah difirmankan kepada kita diharapkan supaya kita beriman, supaya kita bertindak melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, ayat 24 mengatakan kepada kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi di sini kita melihat tadi kita diselamatkan oleh pengharapan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan tadi, kalau sudah dilihat itu bukanlah pengharapan, tapi itu sudah kenyataan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 25 mengatakan kepada kita, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, jadi Bapak Saudaraku, jika memang kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, harus kita mengharapkannya dengan penuh dengan pengharapan, dengan tekun, taat dan setia melakukan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Bagaimana sebetulnya caranya, bagaimana sebetulnya jalannya, bagaimana sebetulnya harus bertindak melakukan satu dengan kehendak Tuhan, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi harus ada tindakan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mencari sesuatu itu, kita harus melakukannya seturut dengan tindakan. Tindakan itu harus ada jalan. Jadi tidak kita bisa bertindak dengan perkataan kita saja jika kita tidak berjalan. Jadi semuanya itu harus kita kembali kepada firman Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab, supaya kita itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa bertindak seturut iman percaya kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 24, 26, 25, 26 tentang kita demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Bapak Saudaraku, ada Roh penolong kita. Jika kita melakukan firman Tuhan, taat dan setia dimapaikan dengan Roh Kudus,
roh kita ini, sehingga roh Tuhan akan mengajari kita, roh Tuhan akan menuntun kita, roh Tuhan akan menyertai kita. Bahkan jika kita berdoa juga kepada Tuhan, roh Tuhan akan menuntun kita. Jadi Bapak Saudaraku, bukan dengan akal kita. Jadi kita bertindak melakukan kebenaran firman Tuhan bukan dengan kepintaran kita, tapi roh Tuhan menuntun, membimbing, mengajari kita. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan aku tidak tahu apa-apa. Apa yang saya bisa perbuat? Saya tidak punya sekolah, saya tidak punya titel, saya tidak sekolah teologi. Jangan kita mengatakan seperti itu. Yang penting kita membuka hati kita. Membuka hati kita, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh Tuhan akan berkata-kata dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak punya sekolah. Saya tidak sekolah Alkitab. Saya tidak sekolah teologi. Tapi saya ketika saya sakit diuji setahun, saya menderita. Di situ saya diuji iman percaya saya. Sampai seberapakah iman saya bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Di situ saya hampir mati. Bahkan dokter sudah memvonis saya hanya berapa persen cuman harapan hidup. Tapi iman saya timbul ketika saya mendengar di radio, imanmu menyembuhkan engkau seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Di situ saya bertindak, Bapak Saudaraku, Tuhan, saya percaya firman-Mu, saya percaya kuasa-Mu, saya percaya mukjizat-Mu, di mana engkau telah menyembuhkan perempuan 12 tahun pendarahan. Sedangkan Tuhan, saya baru setahun, berarti sangat kecil bagimu Tuhan. Saya yakin, saya percaya, saya sembuh, saya beriman, saya bernazar Tuhan, jika saya sembuh, saya akan melayani engkau semampu saya. Bapak, Ibu, Saudaraku, terjadi mukjizat ketika saya menemaninya 2 bulan setengah, saya sembuh sampai saat ini, Bapak Saudaraku. Jadi itu adalah kasih karunia buat saya. Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya, sehingga saya melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan tanpa ada sekolah teologi. Saya melayani ke kampung-kampung. Yang saya hadapi itu, Bapak Saudaraku, bukannya manusia, bukannya darah dan daging, tapi roh-roh penghulu di udara. Jika saya andalkan dengan kekuatan saya, Bapak Saudaraku, apakah akhirnya? Tapi saya mengandalkan firman Tuhan, sehingga sampai saat ini saya masih hidup, Bapak Saudara. Dicoba, disantet, diuji, segala macam diberikan ujian pada saya. Tapi karena Tuhan pihak saya, sehingga sampai saat ini saya masih hidup. Dan itu, Bapak Saudaraku, bukan dengan kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena roh Tuhan bekerja dalam roh saya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa jika kita tidak mengerti seluk-beluk Alkitab, kita tidak ada sekolah Alkitab, bagaimana kita belajar tentang Alkitab? Itu sudah mati konyol, itu tidak mungkin cara jika kita berpikir secara manusia. Ternyata Bapak Saudaraku, apa yang dipertanyakan kepada saya, Tuhan beri solusi pada saya. Tuhan menjawab, roh Tuhan bekerja dalam diri saya, karena roh Tuhan sudah dimateraikan di dalam roh saya. Roh Tuhan itu bekerja dan dia tunjukkan jawabannya, sehingga jawaban-jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di hadapan saya semuanya terjawab oleh karena roh yang bekerja. Karena saya ini, Bapak Saudaraku, hanya saluran berkat. Saya ini ibaratkan sama seperti selang. Saya hanya mengantar air itu, tapi air itu bukanlah dari saya, tapi dari mata air. Saya ini hanya sebagai selang, pengantar saja. Jadi saya ini tidak ada kuasa apa-apa. Saya ini tidak ada apa-apanya. Saya menyadari saya bahwa ini saya debu. Saya ini seperti keset kaki, tidak ada apa-apanya. Tapi yang berkuasa itu adalah Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana saya bisa melayani orang-orang yang pejabat, bagaimana saya bisa melayani orang-orang hebat, bagaimana saya bisa mengajari orang-orang pintar, itu tidaklah mungkin. Itu tidak logika orang bodoh mengajari orang pintar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang pintar itu bukanlah saya, yang pintar itu adalah Tuhan. Tapi karena ada rohnya di dalam dan roh saya ini, dialah yang mengajari saya, sehingga saya bisa melayani orang-orang hebat, sehingga saya bisa menumpangkan tangan kepada orang-orang hebat. Itu bukan dengan kehebatan saya. Saya sadar Bapak Saudaraku, harga debu pun tidak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mengatakan saya ini tidak tahu apa-apa, saya ini tidak tahu mengenai Alkitab, saya tidak tahu, saya tidak ini sekolah Alkitab, saya ini tidak sekolah teologi. Bagaimana saya bisa melayani, bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan, bagaimana saya bisa bekerja untuk Tuhan. Jangan kita katakan seperti itu Saudaraku. Yang penting kita buka hati kita, buka hati kita lebar-lebar pada Tuhan, serahkan sepenuhnya hati kita. Tuhan akan berkarya, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan berkata-kata dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya, jika saya mengandalkan dengan kekuatan saya, tentu saya tidak mampu. Karena tantangan yang saya hadapi di pelayanan sangatlah luar biasa. Jika dengan rasakan dengan daging, pasti saya tidak akan mampu, pasti saya tidak akan sanggup, pasti saya akan mundur jika saya mengandalkan dengan daging saya. Tapi saya berpikir kepada dalam hati saya. Dulu pun tahun 2006 malam saya sudah divonis mati. Ini saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jika gara-gara pekerjaan Tuhan saya mati, sudah puji Tuhan, sudah syukurlah itu. Itu dalam benak hati saya. Stop, sampai saat ini saya masih hidup. Itulah Bapak Saudaraku yang saya kerjakan dari tahun 2007 sampai saat ini. Jadi itu bukanlah dengan kehebatan saya, bukan dengan kepintaran saya ini tidak ada apa-apanya. Bahkan Bapak Saudaraku, ketika saya sakit dulu karena aliran saraf-saraf saya ke otak ini tidak berfungsi lagi dulu, sehingga muka saya hitam, jalan ke atas, sehingga daya ingat saya itu hampir punah. Daya ingat saya tidak ada lagi, Saudaraku, tinggal berapa persen lagi. Bahkan saya itu mengingat nama teman saya pun sering saya lupa, kawan kompak saya pun saya bisa lupa namanya. Jadi bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan kalau daya ingat saya tidak ada? Seringkali begitu saya mengatakan teman saya ada di sini, siapa namanya? Orang katakan, saya lupa namanya. Padahal saya kawan kompak saya. Jadi itu seakan-akan itu saya menipu. Kenapa? Masa kawan kompak kita lupa namanya? Kadang-kadang nama hela saya pun lupa. Apa marganya? Bayangkan. Padahal hela saya sendiri. Jadi bagaimanalah Bapak Saudaraku saya bisa menyampaikan firman Tuhan? Bahkan juga saya lupa, sering tanya orang di mana kampung menantu itu. Saya lupa. Bayangkan Saudaraku. Kampung tempat tinggal menantu saya lupa. Bukan tidak tahu, tapi lupa. Ditanya orang di mana kampungnya, katanya, wah, Jadi bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan Bapak Saudara? Jadi makanya sering banyak hamba Tuhan mengatakan ketika dia khotbah sana, sehingga dipertanyakan kepada saya, apa yang kau dapat, katanya. Saya Saudaraku, daya ingat ini tidak ada. Udah hampir punah daya ingat saya. Sehingga banyak hamba Tuhan mengatakan, apa yang kau dengar tadi? Saya tak bisa jawab Bapak Saudaraku. Kenapa? Saya lupa. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita berpikir secara daging, apa yang saya bisa andalkan? Apa yang saya bisa lakukan? Saya akan berkata-kata juga tidak sempurna. Daya ingat saya juga hampir punah. Bahkan juga membaca juga
betul huruf. Jadi apa yang saya bisa andalkan saudaraku? Saya tidak mengandalkan apa yang ada pada saya. Saya mengandalkan pemberian Tuhan. Saya andalkan kuasa Tuhan. Apapun yang saya alami ini, saya berserah pada Tuhan. Suka-suka mula Tuhan. Pakailah saya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya itu saja saudaraku. Jadi jangan pernah kita mengatakan apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan. Yang penting kita membuka hati. Membuka hati kita ini, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Tuhanlah akan membimbing kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, ayat 27 mengatakan kepada kita, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui masuk Roh Kudus itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu seberapakah kemampuan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Yang penting kita membuka hati, memberi sesungguhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak menilai kita siapa, harus hebat, harus begini, itu tidak. Tuhan melihat kita, hati kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita kembali kepada firman Tuhan. Dan di sini katakan kepada kita ayat 28 mengatakan kepada kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang tetap terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Jika Tuhan tidak turut bekerja saudaraku, saya tidak mampu untuk pergi ke kampung-kampung, pergi ke penjara, pergi ke radio untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu tidak mungkin. Itu tidaklah logika dengan kemampuan diri saya. Saya katakan tadi, daya tidak ada, membaca tidak sempurna, berbicara juga tidak sempurna. Bagaimana saya melakukan pelayanan ini? Itu tidaklah mungkin. Tapi Tuhan turut bekerja. Saya mulai tahun 2007 sampai saat ini tidak menghasilkan uang untuk membiayai istri anak-anak saya. Bagaimana bisa hidup, bagaimana anak-anak saya bisa sekolah, bagaimana bisa menghidupi rumah tangga saya. Jika kita pakai dengan logika, saya hanya minta kepada istri biaya pelayanan saya, istri semuanya, istri anak sekolah, istri biaya pelayanan saya, istri biaya rumah tangga. Bagaimana caranya itu? Bagaimanalah cara logika? Itu Tuhan turut bekerja. Ternyata Bapak Saudaraku, anak saya tamat kuliah dua-duanya. Bahkan anak saya dua-duanya bekerja. Bahkan saya sudah punya cucu. Bahkan yang tua sudah punya cucu 2, yang kecil sudah punya cucu 1. Itu Tuhan turut bekerja. Jadi itu yang saya andalkan saudaraku sampai saat ini, sehingga walaupun saya tidak bekerja menghasilkan uang, Tuhan turut bekerja. Segala penjuru Tuhan campur tangan. Saya bisa menikmati makanan-makanan di kota Medan ini saudaraku. Apa makanan yang enak kata orang, saya sudah menikmatinya. Itu Tuhan turut bekerja. Saya tidak punya uang, tapi teman-teman mengatakan, Pak Semiring, di mana posisi saat ini? Di sini. Saya bilang, bisakah kita ketemu? Bisa. Mari Kak datang ke restoran ini, kita makan bersama. Tapi Bapak Saudaraku, itu bukan kekuatan saya, tapi Tuhan turut bekerja. Saya menjalani hotel-hotel di kota Medan yang berbintang. Jika dengan kekuatan saya tidak bisa, karena saya tidak punya uang, karena saya tidak mencari uang. Tapi semuanya itu karena Tuhan bekerja. Saya bisa mengunjungi hotel-hotel berbintang di kota Medan ini. Itu karena Tuhan.
Jadi itu Bapak Saudaraku bukan dengan kekuatan saya. Saya pernah ke hotel berbintang di kota Medan ini, itu bukan dengan kekuatan saya. Karena saya tidak punya uang. Tapi semuanya itu Tuhan turut bekerja. Semuanya pelayanan saya, Tuhan turut bekerja. Jadi Bapak Saudaraku, seperti yang saya lakukan ini, seakan-akan orang bodoh, seakan-akan ini saya mati rasa. Tapi semuanya itu Tuhan turut bekerja. Saya tidak pernah mengandalkan kekuatan saya tidak pernah mengandalkan kemampuan saya, karena saya sadar saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi semuanya yang saya andalkan itu Tuhan turut bekerja. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita tadi ayat 28 tadi, ketika tahu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Saudaraku, marilah jika kita terpanggil untuk melakukan firman Tuhan, lakukanlah dengan taat dan Dia. Jangan kita pikir panjang, jangan kita pikirkan sebelum kita kerjakan. Jika kita pikirkan sebelum kita kerjakan, pasti akan mundur. Kenapa? Karena kita melihat tantangan itu, kita melihat masalah itu, kita melihat pergumulan itu, pasti kita akan mundur. Tapi Bapak Saudaraku, ada Tuhan campur tangan, Tuhan turut bekerja. Jadi dia 29 mengatakan kepada kita, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Saudaraku, kita yang terpanggil ini dari semula kita sudah terpilih, sudah terpanggil. Jadi Bapak Saudaraku, saya layani orang-orang sakit. Dulunya dia sudah terkapar bertahun-tahun sudah terkapar, berobat sana berobat sini, tapi dia tidak menemukan mendapatkan kesembuhan. Tapi ketika kita layani, kita berikan firman Tuhan, kita doakan dia sehingga dia ada pemulihan, sehingga dia sembuh, sehingga dia kuat, sehingga bisa bekerja seperti sebelum sakit dulu. Tapi namun begitu Saudaraku, dia berbuat dosa lagi, dia mengulangi kejahatannya lagi. Kenapa? Karena dia tidak terpanggil, dia tidak terpilih. Jadi apapun kita lakukan kepada mereka itu tergantung Tuhan. Kalau Tuhan tidak memilih dia, apapun cara kita, apapun kita lakukan, itu tidak akan tetap terpilih. Kenapa? Karena dia dilahirkan untuk binasa. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saya lakukan sehingga saya mengadu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau lihat pelayanan saya ini. Saya jauh-jauh datang untuk Tuhan, melayani dia, mengajari dia, membimbing dia, mendoakan dia. Tapi Engkau lihat tindakannya Tuhan seperti ini. Apa yang saya lakukan kepada mereka, apa yang harus saya sampaikan kepada mereka supaya Tuhan mengatakan, kerjakan pekerjaan. Saya mengerjakan pekerjaan. Jadi kita hanya menanam saja, tanam saja firman Tuhan ini. Seperti saya ini, saya menanam firman Tuhan setiap pagi. Saya bagikan kepada teman-teman saya yang ada WA-nya pada saya, kepada grup-grup, kepada Facebook, kepada YouTube. Saya bagikan. Saya hanya menanamnya saja. Yang menumbuhkannya itu hak Tuhan. Saya tidak bisa menumbuhkannya karena saya tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu adalah Tuhan. Jika Tuhan sedang firman saya taburkan, dia akan buah, dia akan menghasilkan buah lagi. Itulah tujuan saya. Tapi semua itu adalah tentang Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, jangan pernah kita kecewa. Walaupun dengan kasat mata itu tidak membuahkan hasil,
Tapi semuanya itu Tuhan punya cara. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya melayani ke kampung Blue Hour itu 4 tahun. 4 tahun saya melayani untuk menyelamatkan orang Karo di tanah Karo, di kampung Blue Hour, karena situlah gereja pertama-tama di tanah Karo. Saya berdoa di situ, saya melayani situ 4 tahun. Segala cara saya lakukan, bahkan dunia juga segala cara untuk menolak saya. Segala cara setan bekerja untuk saya supaya saya tidak mampu untuk melakukannya. Bahkan segala santet, bahkan segala guna-guna. Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Semuanya itu saya lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri saya. Kalau untuk diri saya, pulang jam-jam 1 malam dari kampung itu, begitu hutan itu, dia lewati hutan, jurang-jurang ini lewati. Kadang-kadang hujan tengah malam. Begitu saya pulang dari kampung itu kena hujan sampai ke kota Medan. Tapi saya, Tuhan turut bekerja. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu bukanlah untuk diri saya. Itu semua yang saya kerjakan karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Karena Tuhan sudah memakai saya. Jadi bukanlah kekuatan saya. Jadi Bapak Saudaraku, saya lakukan selama 4 tahun itu, walaupun mungkin belum ada buahnya Saudaraku, itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Yang penting saya buka jalan, yang penting saya tanam firman Tuhan, karena disitulah tanah kelahiran saya. Ternyata Bapak Saudaraku, sampai saat ini saya melihat begitu gedung gereja besar Bapak Saudaraku, tapi hanya berapa orang cuma beribadah. Secara hati kecil saya sangat kecewa. Tapi semuanya itu adalah rencana Tuhan. Tuhan punya cara, yang penting kita kerjakan pekerjaan kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dulu jalannya ke kampung itu Saudaraku masih motor gedang 2 wheels, Jeep wheels itulah yang bisa sanggup ke sana. Kalau mobil-mobil yang lain belum bisa sanggup ke sana. Karena sana itu jalannya begitu lumpuh dan tanjakan. Jadi disitulah dulu saya mulai pertama melayani. Bahkan situlah mulai pembenahan jalan. Baru situlah mulai dibenahi jalan ke kampung Blue Hour, sehingga dicor, bahkan diaspal jalan ke sana, sehingga selesailah jalan ke sana, sehingga saya tinggalkan kampung Blue Hour, fokus ke kota Medan. Jadi selesai jalan di bagus ke kampung Blue Hour, barulah saya tinggalkan di kampung Blue Hour untuk Jadi Bapak Saudaraku, ketika saya tinggalkan di situ Bapak Saudaraku, anak kampung itu kesurupan. Setiap sore banyak orang kesurupan. Sehingga itu tahun 2014 Saudaraku. Di situlah saya bergabung sama tim doa. Semua tim doa, bahkan semua dari Modraman datang ke kampung Blue Hour untuk membebaskan kampung Blue Hour, sehingga kami di situ berdoa, bahkan menggerebek satu-satu dengan rumah satu-satu untuk mengumpulkan ajimat-ajimat guna-guna, sehingga kami kumpulkanlah malam itu di Jamur itu, sehingga kami bakar di Jamur Mamre. Dari situlah kampung Blue Hour sudah bebas dari guna-guna, sudah bebas sehingga orang tidak takut lagi datang ke kampung Blue Hour. Bahkan kampung Blue Hour ini sebagai tempat turis untuk datang orang-orang segala penjuru datang ke situ, karena situlah pertama gereja untuk orang Karo. Jadi itu semua Saudaraku bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan punya cara. Tuhan turut bekerja. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, ketika saya melepaskan kampung Blue Hour tahun 2014, fokus di kota Medan, disitulah saya melayani di kota Medan, fokus kota Medan. Jadi Bapak Saudaraku, kota Medan yang saya hadapi itu orang Bapak Saudaraku bukannya orang bodoh. Yang saya hadapi itu orang pintar-pintar semua. Tapi saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya titel, saya tidak punya gelar, saya tidak punya sekolah. Bagaimana saya bisa melayani jiwa-jiwa di kota Medan, Saudaraku? Itu tidaklah masuk di akal.
itu tidak mungkin secara manusia, tapi mungkin bagi Tuhan karena Tuhan turut bekerja. Ternyata Bapak Saudaraku, COVID membatasi lingkup saya. Tahun 2020 COVID membatasi pelayanan saya. Ternyata 2014 Kota Medan 6 tahun berjalan, datang COVID tahun 2020. Di situ saya dibatasi ruang jalan saya, dibatasi pelayanan saya. Tapi ketika itu Saudaraku, walaupun dibatasi, saya bergabung ke rumah doa untuk mengisi kelonggaran itu, sehingga saya bergabung dengan rumah doa yang pemimpinnya adalah Pak David. Di situ saya bergabung melewatkan COVID ini, Saudaraku, sehingga lepaslah COVID, sehingga balik lagi melayani penjara. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Ini bukanlah bisa kita andalkan dengan kekuatan kita. Ini tidak bisa kita andalkan dengan kepintaran kita, tapi Tuhan turut bekerja. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sini kita melihat tadi di ayat 29 tadi, sebab semua orang yang dipimpinnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu bukanlah dengan kehendak kita. Banyak orang saat ini berjalan turut dengan kehendak kita. Banyak saat ini orang Kristen berjalan seturut dengan kehendaknya, melakukan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku, berdoa setiap malam itu adalah mematahkan kehendak daging, di mana di pagi hari itu kita sangat ngantuk, sangat enak-enaknya tidur. Di situ kita berdoa pada Tuhan, mengucap syukur. Jadi Bapak Saudaraku, itu adalah harus menanggalkan kedagingan kita. Itu tidak enak mendoakan orang-orang, bukan untuk diri kita sendiri, tapi dulu semua orang di sekeliling kita, bahkan negara Indonesia, bahkan dunia kita doakan. Itu tidaklah enak, karena penghulu-penghulu udara sangat benci melihat kita.